wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kemarin kita belajar tentang azan. Apa hukum azan? Pendapat yang paling kuat adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Fardu ain likulli jamaah, setiap jamaah harus azan, tapi dia adalah fardu kifayah. Yang mendasari itu adalah hadis siapa? Malik ibnu Huwairits, idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum, falyu'adzin lakum ahadukum. Poin yang kedua, azan dan iqamah itu disyariatkan hanya untuk salat 5 waktu. Paham? Azan dan iqamah itu hanya disyariatkan untuk apa? 5 waktu bil ijma'. Bil ijma'. Baik, kemudian yang kedua, syariatul adzan tidak terikat di masjid. Tidak terikat di masjid. Bagi yang mendirikan jamaah, dan dia tidak di masjid, maka tidak mengapa dia mengumandangkan adzan. Karena idza hadaratis salatu enggak diikat wa anta fil masjid. Wa anta fil masjid, enggak ada kata-kata itu. Yang penting datang waktunya sholat, azan. Jelas? Azan. Baik, kemudian kita lanjutkan insyaallah. Tentang hukum iqamah di sini. Ternyata musannif tidak menyebutkan di syarahnya tentang iqamah. Maka kita akan jelaskan hukum iqamah. Hukum iqamah, ikhwan, wa in kanu jama'atan adzana lahum ahaduhum wa aqama. Hukum iqamah di dalam salat itu adalah fardu likulli jamaah. Beda dengan azan. Kalau azan fardu kifayah. Tapi kalau iqamah, setiap kali yang mau sholat dan dia jamaah, paham? Setiap kali yang mau sholat dan dia jamaah, maka wajib dia beriqamah, walaupun tidak adzan. Walaupun tidak adzan, maka dia harus beriqamah. Beralasan dengan hadis Malik ibn al-Huwairits ingda Muslim. Tadi ditulis saja ya. Wa kalimat wa in kanu jama'atan adzana lahum ahaduhum wa aqama. Hukmul iqamah wajibun likulli jama'atin. Hukmul iqamah wajibun ala kulli jama'atin ala sahih li hadits Malik ibn al-Huwairits ingda Muslim rakam 674, li hadithi Malik ibn al-Huwairits ingda Muslim rakam 674. Idza antuma kharajatuma fa'adzina thumma aqima thumma liya ummakuma akbarukuma. Idza antuma kharajtuma fa'adzina thumma aqima thumma liya ummakuma
akbarukuma. Ucapan Rasul alaihi salatu wasalam kepada Malik ibn al-Huwairith. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian berdua keluar dan waktu sholat telah tiba, maka hendaknya azan, kemudian iqamah, kemudian yang paling tua di antara kalian berdua yang menjadi imam. Maka perintah iqamah adalah ketika ada jamaah. Jelas, perintah iqamah ketika ada jamaah. Mafhum insyaallah? Taib. Jadi bagi yang mau sholat jamaah, walaupun dia tidak azan, walaupun sudah ada azan di tempat yang lain, maka iqamah tetap wajib. Tetap wajib. Hatta dalam bab di jamak qasar atau di jamak, maka iqamah tetap harus ada. Tetap harus ada di setiap jamaah, walaupun Anda menjamak, walaupun Anda mengqasar, jamak qasar ya, jamak qasar, tetap harus ada iqamah. Mafhum? Dan dia wajib likulli jamaah. Kemudian poin yang selanjutnya, jamaah adzan dan iqamah ini hanya hukum wajibnya pada kaum laki-laki. Adapun kaum wanita tidak perlu ada adzan dan tidak wajib bagi mereka adzan dan tidak wajib bagi mereka untuk iqamah. Tidak wajib. Bukan berarti tidak boleh. Ya, ulama sepakat. Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni menyebutkan kesepakatan para ulama bahwasanya wanita ketika berjamaah tidak wajib adzan dan tidak wajib iqamah. Jelas? Ijma ini dikuatkan oleh perbuatan Aisyah radhiyallahu taala anha, kama dzakara Al-Imam At-Tabari dalam kitab Mu'jamnya. Kunna, kata Aisyah, kunna nusalli bila iqamatin. Kebiasaan kami adalah sholat bila iqamah, tanpa qomat. Nusalli bila iqamah, tanpa iqamah, tanpa qomat. Jadi kalau wanita sholat jamaah langsung apa? Langsung tanpa iqamah wala tanpa adzan. Jelas ini? Mafhum insyaallah ikhwan. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya bagi wanita tidak wajib adzan dan tidak wajib iqamah. Jelas? Kalau andai kata mereka adzan boleh enggak? Boleh. Andai kata mereka iqamah boleh enggak? Boleh. Tapi syaratnya tidak boleh dikeraskan. Pakai speaker. Wah, perempuan pakai adzan. Speaker lagi, Yusuf yang stres. Bukan dianya yang stres, Yusufnya yang stres. Makanya Masya Allah, Islam benar-benar mengatur dari asalnya. Coba kalau wanita itu adzan dan suaranya merdu, ya, maka suara tadi yuftin, memberikan fitnah kepada manusia, kepada kaum laki-laki. Makanya Masya Allah, Islam membendung dari asal. Tidak wajib. Dan kalau andai kata bukan berarti itu nggak boleh, boleh aja, tapi diikat, tidak boleh diangkat suaranya. Ya sekitar itu aja, di sekitar orang yang sholat itu saja, di sekitar dia sholat di situ. Jelas ini insyaallah. Nah, baik. Qala al-musannif rahimallahu taala, wa alfadzul adzani, dan lafat adzan, qad thabata, sungguh telah tetap, qad thabatat, sungguh telah tetap. Dhamir hiya kembali kepada alfadzul adzan. Wa alfadzul adzani, dan lafat adzan, qad sungguh thabatat,
Alfat tadi telah tetap fi ahaditsa katsiratin, di hadis-hadis yang banyak. Wa fi ba'dhiha jar majrur muta'alliqun dengan sabatat. Wa fi ba'dhiha, dan di sebagian alfadzul hadis yang telah tetap tadi ada ikhtilafun, perbedaan, biziyadatin wa naqsin, ada tambahan dan ada pengurangan. Perlu difahami, perlu diingat-ingat di sini, alfadzul adzan, lafaz-lafaz adzan itu ada perbedaan di lafadznya, di bilangannya. Ada perbedaan di bilangannya. Berapakah bilangan? Ada yang tambah, ada yang kurang. Ada yang tambah, ada yang kurang. Baik, nanti kita akan jelaskan mana yang ditambah, mana yang ada tambahan, dan mana ada pengurangannya. Tapi sebelum beliau menyebutkan mana-mana saja, beliau menyebutkan sebuah kaidah dulu. Apa kaidahnya? Waqad taqarrara, dan sungguh telah tetap sebuah kaidah, annal amala, bahwasanya beramal, ala ziyadah, atas tambahan, allati la tunafi al mazida, yang tidak menafikan kepada yang ditambah. Perhatikan, ada pengurangan, ada penambahan. Ketika penambahan ini tidak menafikan apa yang ditambah, berarti diamalkan. Tapi kalau tambahan tadi menafikan kepada yang ditambah, maka berarti nggak boleh diamalkan. Maka perlu diingat-ingat. Kok bisa begitu? Ya udah, sebagian, misal contoh azannya lafdhu takbir, lafaz takbir di sebagian riwayat 2. Di sebagian riwayat yang lain 4. Maka 2 dengan 4 tidak ada saling apa? Saling menafikan. Tidak ada saling menafikan. Maka kalau nggak ada saling menafikan, diamalkan. Kok bisa? Ya, pertama 2, lalu setelah itu ganti 4. Ya kan? Jadi riwayatun naqs pasti kalah dengan riwayat apa? Ziyadah. Itu bagi yang mengatakan thariqah harus 4. Jadi pasti yang diambil adalah lebihnya. Karena awalnya adalah kayak misalnya contoh, itu diperintah beli sayur. Oh ya, datang perintah beli sayur dan ikan. Kan nggak ada tanakut situ. Nggak ada saling menafikan. Awalnya beli sayur, suruh tambahi ikan. Sama aja, awalnya 2, lalu apa? Ditambah lagi 2 lagi menjadi 4. Kan begitu. Itu bagi yang memilih hanya 4. Bagi yang memilih kedua-duanya boleh, ya gampang. Terkadang Nabi itu 2 kali, terkadang Nabi itu apa? 4 kali. Saya insyaallah. Fama thabata min wajhin sahihin, dan apa-apa yang tetap dari jalan yang sahih, mimma fihi ziyadatun, yang mana sisi yang sahih, jalan yang sahih tadi ada tambahannya, maka ta'ayyana qabuluhu, maka wajib diterima. Ingat, ketika ada tambahan dan jalan hadis yang menambah tadi itu sahih, maka wajib diterima. Wajib diterima. Kenapa wajib diterima? 1, karena jaa ala wajhin sahih. Kenapa diterima? Yang kedua, li'annahu jaa la yunafi al-mazid alai. Karena dia datang, bukanlah datang untuk menafikan yang kurang. Menafikan yang kurang. Katarbi'il adhani wa tarji'i syahadataini. Semisal kasus tarbi. Tarbi itu apa? Membaca takbir 4 kali di awal. Membaca takbir
4 kali di awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang biasa dilakukan kaum muslimin ini berapa? 4 kali. Jelas gak? 4 kali kan? Taib. Kemudian di akhir berapa kali? 2 kali. Yang khilaf adalah di awal. Taib, ini kita akan bahas. Wa tarji'i syahadatain. Apa tarji'? Tarji' itu adalah dia bilang asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Awalnya pelan. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla pelan sih. Nah, baru diulang lagi keras. Asyhadu alla ilaha, itu keras. Jadi pertama 2 kali ya, 2 kali dibaca pelan. Tambah 2 kali lagi dibaca keras menjadi 4. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah pelan. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah pelan. Setelah itu dibaca keras. Itu namanya tarji' syahadataini. Namanya tarji' syahadataini. Ini ada khilaf. Di riwayat yang lain itu tidak tarbi, tapi hanya tasniyatul adzan. 2 adzan tok, 2 kali takbir tok di takbir yang pertama. Di riwayat yang lain bukan tarji' syahadatain. Syahadatain hanya murni 2 kali saja. Syahadat kepada Allah 2 kali, syahadat Muhammad 2 kali. Tapi ini menjadi tarji', menjadi 4 kali. Betul nggak ini? Nah, maka riwayat yang tarbi itu nggak menafikan riwayat yang tasniyah. Riwayat tarji' tidak menafikan riwayat yang ada mutarji'. Jelas ya kawan? Karena tambahan tidak menafikan apa yang ditambah. Tambahan tidak menafikan apa yang ditambah. Sekarang pembahasannya bukan di situ. Apakah riwayat tarbi itu sahih atau enggak sahih? Atau riwayat tasniyah sahih atau tidak sahih? Ini yang kita bahas dulu. Karena ini adalah titik poin pembahasan. Titik poin pembahasan. Bapak Ikhwan. Pertama, kita bahas dulu takbir pada azan yang pertama. Ada 2 riwayat. Riwayat 2 kali dan riwayat 4 kali. Yang kita bahas adalah riwayat yang 2 kali. Ini bagaimana? Riwayat yang 2 kali itu datang dari sahabat Abdullah bin Zaid. Ini bisa ditulis tarbi'il adzan, ditulis ja'a tasniyatul adzan. Ja'a, taib, dulu. Tarbi'il adzan ai tarbi fit takbir. Ai tarbi' fit takbir. Tahu tarbi' artinya apa tarbi'? 4 kali di dalam takbir. Itu namanya taib. Ai tarbi fit takbir fil awal, fi awalil adzan. Fi awalil adzan, di awal adzan. Ja'a tasniyatut takbir an Abdullah bin Zaid inda Tabrani illa annal hadis dhaif. Bismillah. Fihi Abdurrahman ibnu Ammar. Fihi Abdurrahman ibnu Ammar. Titik. Berarti hadis pertama tentang 2 kali takbir itu lemah. 2 kali takbir itu lemah. Dari hadis apa? Abdullah ibnu Zaid. Waja'a an Abi Mahdhurah Ingda Muslim. Waja'a an Abi Mahdhura
ingda Muslim raqam 379. Titik. Wa hadzal hadis dha'afahu Syekh Usama Qusi fi kitabihil adzan. Wa hadzal hadis qad dha'afahu Syekh Usama Qusi fi kitabihil adzan. Wa sahih annahu sahih. Wasahih annahu sahihun. Titik. Hadis yang kedua, hadis Abi Mahdhura bidzal. Hadis Abi Mahdhura. Hadis Abi Mahdhura itu riwayatnya 2 kali takbir. Yang pertama, kayaknya nggak pernah dijalankan. Yang adzan itu harus ngerti kitabul adzan dulu, biar adzannya aneh-aneh, sekali ini gitu. Jangan-jangan muadzin juga nggak tahu surut menjadi muadzin itu apa aja, nah karena nggak ngerti, nggak belajar kan. Iya, thalibul ilmi rata-rata ya piye caranya. Belajarnya nggak pernah tutup itu jadi gini. Sabar belajar sampai selesai kitabul fiqih. Akan nyaman kalau sudah selesai semua pelajarannya. Ya. Apa tadi itu? Apa tadi yang terakhir? Ya, hadis Abi Mahdhura. Ya, yang itu 2 kali itu riwayat Muslim, dan dzakara Imam Muslim fi usuli, di dalam usul. Penyebutan Imam Muslim ya di dalam kitab sahihnya itu ada namanya usul. Paling pertama itu namanya usul, baru setelahnya itu adalah sebagai penguat dari yang pertama. Disebutkan oleh Imam Muslim itu di usulnya. Nah, tapi sayang Syekh Usama Qusi di dalam kitabul adzan itu mendhaifkan gara-gara beliau menyebutkan riwayat yang 4 itu lebih kuat. Bahkan riwayat Abi Mahdhura ya kan, yang menyebutkan 2 di selain kitab Muslim, di Abu Dawud dan juga yang lainnya, itu menyebutkan 4. Nah, dengan pertimbangan ini beliau condong riwayat 2 hadis, riwayat 2 dari sahabat Abi Mahdhura itu lemah dan dia ghairu mahfudhah. Tapi pernyataan ini wallahu taala alam tidak pas. Pertama, kita punya kaidah dalam ilmu hadis. Hadis yang ada di Bukhari Muslim adalah talaqil ulama bil qabul. Semua umat telah menerima itu hadis. Illa akhrufin yasiratin intaqadaha ba'dul hufaz. Kecuali beberapa hadis yang telah dikritik oleh para hufaz. Ya, kita minta kepada beliaunya, semoga Allah menjaga beliaunya. Ada enggak ulama sebelum Syekh itu mengkritik ini hadis? Kalau enggak ada, enggak bisa dong kita lemahkan. Karena kita ambil kaidah asal yang dinyatakan oleh Ibnu Shalah dalam kitab Muqaddimah Ibnu Shalah dan disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Ikhtisar Ulumul Hadis, bahwasanya Bukhari Muslim ini ulama sepakat oleh diterima sudah, kecuali hadis yang sedikit yang ada kritikan. Berarti kalau ada kritikan saja ulama nggak sepakat, tapi belum tentu yang benar itu bersama pengkritik. Bisa jadi yang benar bersama orang dikritik. Bisa dipahami nggak? Nah, ini apalagi ini Syekh belum tidak. Ada bilang tidak. Kenapa tidak? Karena dalam kitab belum nggak menyebutkan. Dan ini adalah sebuah kitab yang ketika dia di dalam siap untuk ngeritik sebuah hadis,
Mau nggak mau dia harus sebutkan ulamanya kan begitu. Nah ternyata nggak menyebutkan, berarti kan nggak bisa dong diterima. Ini prinsip kaidah pertama. Nah makanya dengan hadis ini sahih, maka bagaimana caranya? Kalau cara yang kita ambil sebagaimana tarjihnya dulu kan juga banyak ulama yang lain, bukan kita katakan itu nggak menafikan, dan memang nggak menafikan, tapi cara natijanya, ingat loh, beda antara sama kita bahasakan dengan Al-Imam Syaukani tidak saling menafikan, tapi natijah akhir kita katakan boleh 2 dan boleh 4. Bukan berarti tidak menafikan dengan 2 kita ambil 4 saja. Tidak. Kita katakan selama hadis itu sahih dari Nabi alaihi salatu wasalam, maka thariqah yang paling tepat di dalam memahami ini, dan itu adalah thariqah pendapat yang nomor 3 yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad dan juga ulama-ulama yang lainnya, bahwasanya apa? Bahwasanya untuk azan di dalam takbir yang pertama itu boleh 2 dan boleh 4, dan masing-masing melakukannya. Ini dalam kitab namanya Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtidas Shiratal Mustaqim, itu namanya ikhtilafut tanawwu', ikhtilaf perbedaan yang masing-masing ada dalilnya. Dan ini harusnya secara kaidah itu sekali tempo mengamalkan ini, sekali tempo mengamalkan ini. Sebagaimana kasus doa istiftah, ja'at adillah mutanawwi'ah, datang adillah yang beraneka ragam, ya kan? Ada 4 atau ada 5 cara, ada 5 doa. Apakah kita hanya mengambil satu aja? Enggak, kita baca semuanya di waktu yang berbeda-beda. Sekali tempo pakai ini, sekali tempo pakai ini, tempo begitu caranya. Mudah insyaallah ya kawan. Nah, begitu pula dalam babul adzan. Karena kita nggak pernah melakukan itu 2, maka sunnah ini terlupakan. Bahkan umat ya hampir rata-rata nggak tahu itu adalah sunnah. Taunya adalah berapa? 4. Coba kalau itu dibiasakan, sekali tempo 2, sekali tempo 4, umat akan tahu loh. Ternyata memang ada begitu. Kayak shollu fi rihalikum, ya kan? Karena nggak pernah sunnah ini dilakukan, sehingga ketika kita munculkan di pondok shollu fi rihalikum, komentar ini aneh-aneh aja, ini kan karena nggak tahu. Tapi sekarang kita bunyikan shollu fi rihalikum, nggak ada komentar. Kita hidupkan itu sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Jelas ini insyaallah ya kawan. Ini masalah tarbi dan tasniyatut takbir, nggak ada masalah. Semua adalah sahih dan benar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Adapun masalah tarjih, khilaf panjang di antara para ulama ya kawan. Masalah tarjih, tahu tadi gimana tadi? Antum tahu tarjih apa tadi? Apa tarjih tadi? Tarjih itu apa? Bukan raji'un. Long, bedanya apa? Raji'un sama tarji'un. Raji'un kembali apa? Izul. Hah? Ya, kalau raji'un raji'un apa artinya raji'un? Rahman. Hah? Apa? Antum tahu raji? Rahmat, tahu raji enggak? Siapa yang tahu raji'un? Kotorannya kudai loh, jenenge raji'un. Kemarin udah lewat ya, gimana sih kotoran? Wes. Jadi Abdurrahman bin Ammar lemah ya. Mana ini? Rijal, ngantuk Rijal. Nah, jangan banyak-banyak makan nasi.
Corona ini. Semua jadi corona ini. Kurang hafalannya, nggak kuat hafalan karena corona ya. Dah, bedakan ya. Jadi tahu tarji ya, tahu apa tarji tadi? Membaca syahadat kepada Allah dibaca 2 kali pelan, 2 kali keras. Baik. Udah habis waktunya, besok lagi insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini